Halo semua, perkenalkan nama saya Rahma Siva Azharo dengan NIM belakang 113. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang analisis sumber daya manusia di PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan materi apa saja yang akan dibahas. Yang pertama adalah sejarah PT Yamaha Indonesia, yang kedua analisis equal employment opportunity, yang ketiga adalah analisis dan desain kerja, yang keempat adalah rekrutmen, yang kelima adalah seleksi karyawan, yang keenam pelatihan sumber daya manusia, yang ketujuh adalah penilaian kerja, yang kedelapan adalah kompensasi, yang kesembilan adalah motivasi dan kepuasan kerja, yang kesepuluh adalah tren terkini yang mempengaruhi sumber daya manusia, yang ke-11 adalah karir dan retensi, yang ke-12 adalah keselamatan, kesehatan, dan resiko. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah PT Yamaha. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan ini berdiri pada 6 Juli 1974 dengan tagline "Semakin di depan". PT Yamaha memiliki logo yang artinya gabungan tiga negara di garpu tala dalam satu sirkulasi. Di brand Yamaha diciptakan desain YMCFI, yaitu Yamaha Manufacturing Corporation for Indonesia, yang mana dahulu semua komponen didatangkan dari Jepang, namun sekarang dari dalam negeri, yaitu Indonesia. PT Yamaha ini sudah memproduksi banyak sekali produk di bidang otomotif, dari sepeda motor, speedboat, sepeda, ATV, dan juga spare part. Untuk memperluas dan memperlancar kegiatan bisnis, maka PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing menggandeng perusahaan lainnya, yaitu PT Adiasa IIC, PT Yamaha Harapan, PT Sakti Cipta Logam, dan PT Harapan Motor Sakti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Equal Employment Opportunity. Equal Employment Opportunity adalah kesempatan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak. Hal ini sangat penting diterapkan mengingat bahwa Indonesia mempunyai banyak sekali perbedaan. Sekarang ini, pabrik PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing didukung oleh sekitar 2.000 karyawan dan memproduksi sendiri serta mengekspor produknya ke beberapa negara seperti Jepang, Thailand, China, dan Malaysia. Dalam jumlah kurang lebih 2.000 tersebut, memang PT Yamaha Indonesia lebih banyak mengambil karyawan laki-laki dibandingkan dengan perempuan, mengingat bahwa perusahaan ini bergerak dalam bidang otomotif, sehingga PT Yamaha mengambil sumber daya manusia yang berasal dari lulusan teknik. PT Yamaha sangat memperhatikan kesejahteraan pegawainya dengan tetap memberikan cuti kelahiran bagi karyawan perempuan serta memberikan tunjangan hari raya yang menjadi hak bagi para karyawan. Dalam aspek kepercayaan dan agama, PT Yamaha juga mengurangi jam kerja karyawan di saat sedang puasa dan memberikan cuti akhir tahun untuk karyawan yang merayakan Natal. Yang selanjutnya adalah analisis dan desain kerja. Analisis pekerjaan adalah proses mengumpulkan informasi tentang pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan. Dilakukan dengan mengamati metode atau melakukan wawancara pekerja dengan bukti lembar pemantauan. Di dalam lingkup perusahaan PT Yamaha memiliki beberapa jabatan seperti General Manager, yang kedua adalah Supervisor, yang selanjutnya adalah Staff. Pada intinya, Staff adalah sekumpulan orang yang bertugas untuk membantu para pemimpin atau atasan. Dalam perusahaan PT Yamaha ini, staff digolongkan menjadi beberapa sesuai dengan job desk-nya masing-masing seperti bagian produksi dan quality control. Yang selanjutnya adalah operator. Operator produksi bisa juga didefinisikan sebagai orang yang menyiapkan, memantau, dan memelihara mesin dan peralatan yang digunakan dalam produksi. Yang selanjutnya adalah rekrutmen. PT Yamaha memiliki alur rekrutmen sendiri. Biasanya rekrutmen tersebut didapatkan dari web resmi PT Yamaha dan tergantung dari job desk yang dibutuhkan. Job desk yang paling dibutuhkan seperti Factory Operator Staff, IT Cyber Security, dan IT Asset Management. Yang selanjutnya adalah seleksi karyawan. Seleksi karyawan adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seseorang pelamar diterima atau ditolak dalam suatu instansi. Seleksi di PT Yamaha juga memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah psikotes dengan menerapkan sistem gugur. Bagian personalia akan memberikan sebuah tes tertulis, visual, atau verbal yang akan menilai fungsi kognitif dan emosional dari seorang calon karyawan. Yang kedua adalah interview dengan HRD. Calon karyawan akan menjalankan tanya jawab dengan bagian HRD tentang kepribadian calon karyawan. Biasanya akan ditanya adalah seputar kehidupan pribadi ataupun tentang pengalaman kerja sebelumnya.
Interview yang dilakukan tidak hanya sekali, melainkan 3 kali, yaitu yang pertama dengan HRD, yang kedua dengan user, dan yang terakhir merupakan final interview. Lalu selanjutnya, setelah calon karyawan tersebut lulus dengan seleksi yang sebelumnya, maka akan menjalankan tahap terakhir, yaitu medical check-up. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon karyawan memiliki penyakit yang serius atau tidak. Selanjutnya adalah pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan yang dimaksud untuk menguasai berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu secara terinci dan rutin. Pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek bagi karyawan operasional untuk memperoleh keterampilan operasional secara sistematis. Setelah dinyatakan lulus dari medical check-up, PT Yamaha akan melaksanakan pelatihan bagi calon karyawannya menggunakan teknik militer, yaitu dengan teknik latihan lari, push up, pull up, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan diri juga meningkatkan produktivitas. Selain itu, PT Yamaha juga mengadakan proses YES atau Yamaha Engineering School. Program ini dimulai sejak tahun 1990 dan program ini bertujuan untuk memberikan bekal teknik sepeda motor dan wirausaha perbengkelan sehingga lulusan akan mampu menjadi teknisi yang bisa diandalkan. Yang selanjutnya adalah penilaian kerja. PT Yamaha mengadakan penilaian kerja dengan jangka waktu 1 tahun sekali. Dari hasil penilaian 1 tahun inilah yang menjadi dasar bagi manajemen perusahaan untuk memberikan reward maupun punishment. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi, mengobservasi, mengukur, mendata, serta melihat kekuatan dan kelemahan dari karyawan dalam melakukan pekerjaan. Penggunaan penilaian kerja ini dapat meningkatkan performa kerja karyawan. Yang selanjutnya adalah kompensasi. Dalam perusahaan PT Yamaha, kompensasi sudah menjadi hak-hak yang wajib diberikan kepada karyawan yang sudah bekerja keras untuk mengabdi kepada perusahaan. Contohnya adalah tunjangan hari raya yang diberikan untuk karyawan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tunjangan hari raya ini dapat berupa uang maupun sembako ataupun bingkisan. Terdapat juga bonus akhir tahun. Kompensasi ini diberikan kepada karyawan yang sudah memenuhi kriteria dalam penilaian kerja yang sebelumnya sudah dibahas. Selanjutnya adalah kompensasi bekerja lembur. Lembur adalah jam kerja yang melebihi 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk perusahaan yang beroperasi 6 hari kerja atau melebihi 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk perusahaan yang beroperasi 5 hari kerja. Selanjutnya adalah kompensasi saat terjadinya pemutusan kontrak ataupun saat pensiun. Hal ini merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan kepada karyawannya. Contohnya adalah pada saat awal terjadi COVID-19, PT Yamaha terpaksa untuk memberhentikan beberapa karyawan dan menghentikan produksi otomotif untuk beberapa waktu mengikuti anjuran pemerintah setempat terkait PSBB. Namun walaupun diberhentikan, tetapi PT Yamaha tetap menjalankan kewajibannya untuk membayar kompensasi untuk para karyawan yang terdampak PHK. Fasilitas yang memadai juga termasuk kompensasi yang didapatkan oleh karyawan sebagai suatu imbalan karena telah bekerja untuk suatu perusahaan. Dalam PT Yamaha, terdapat keuntungan jika ingin mengambil suatu unit otomotif, yaitu dengan memberikan potongan harga. Yang selanjutnya adalah motivasi dan kepuasan kerja. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang diterapkan. Hal ini tentunya harus dibarengi dengan motivasi karyawan yang bertujuan agar kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu dalam bekerja tercapai dengan maksimal. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang mereka terima dan jumlah yang mereka yakini yang seharusnya mereka terima. PT Yamaha tentunya mengutamakan kepuasan kerja pada karyawannya yang mencapai target dan memenuhi kriteria dalam penilaian kerja yang diadakan 1 tahun sekali tersebut. Perusahaan akan memberikan komisi atau bonus kepada karyawannya pada akhir tahun. Pembayaran gaji dalam per bulannya juga merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada karyawannya. PT Yamaha juga memberikan penghargaan berupa piagam dan emas kepada karyawan yang telah memenuhi target penilaian kerja. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam motivasi karyawannya agar tetap pada konsistensi kerja, sehingga akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang selanjutnya adalah tren terkini yang mempengaruhi sumber daya manusia.
Pada era Society 5.0 tentunya berbeda dengan era-era sebelumnya. Hal ini juga berpengaruh terhadap pemberdayaan karyawan pada PT Yamaha. Hal ini dilakukan tentunya untuk tetap memperbarui sistem sesuai dengan zaman yang sedang berlangsung. Tren terkini yang diterapkan oleh PT Yamaha yaitu yang pertama adalah pembaruan reward yang diberikan kepada perusahaan kepada karyawannya. Yang kedua adalah penilaian lanjutan terhadap kinerja karyawannya. Yang ketiga adalah survei kepuasan internal perusahaan. Yang keempat adalah mengedepankan kerja as a team daripada individualism. Yang selanjutnya adalah karir dan retensi karyawan. Dalam pengembangan karir di PT Yamaha, hal ini sangat diperhatikan, seperti contohnya pengadaan pelatihan karyawan setiap tahunnya untuk meningkatkan skill dan bertujuan untuk mendapatkan progres dalam bekerja. Setiap karyawan juga menjadi ada dorongan motivasi untuk menjadi yang terbaik. Hal ini menjadi reward yang diberikan oleh PT Yamaha jika memenuhi target yang ditetapkan. Untuk melaksanakan program kenaikan jabatan, hal ini cukup penting. Lagi-lagi tentunya untuk memotivasi karyawan untuk tetap menjaga konsistensinya dalam bekerja. Tidak semua karyawan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program kenaikan jabatan ini, dikarenakan terdapat syarat-syarat tertentu yang hanya bisa diikuti oleh beberapa karyawan. Contohnya adalah terdapat minimal pengabdian terhadap perusahaan yaitu selama 5-7 tahun. Setelah memenuhi target yang telah ditetapkan perusahaan, tidak pernah terdapat pelanggaran perjanjian kontrak sebelumnya. Setelah itu, tentunya karyawan yang telah naik jabatan akan menempuh pendidikan dan pengembangan skill yang tentunya diselenggarakan oleh perusahaan. Namun ada juga yang menempuh pengembangan skill sampai ke perusahaan pusat yaitu Jepang selama kurang lebih 1-3 tahun. Yang selanjutnya adalah kesehatan, keselamatan, dan resiko. PT Yamaha melakukan pemeriksaan kesehatan wajib dengan tujuan mencapai tingkat partisipasi 100%. Perusahaan juga menekankan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan kesehatan dan meminta dokter kesehatan kerja memberikan panduan kesehatan menyeluruh untuk mencegah kejengkelan dan menilai apakah seseorang layak untuk bekerja sesuai dengan peraturan internal tentang tindak lanjut. Untuk mengatasi masalah kesehatan yang unik bagi karyawan wanita, PT Yamaha Indonesia memiliki meja konsultasi khusus dan program seminar. Perusahaan ini juga berkoordinasi dengan masyarakat asuransi kesehatan mengenai pemeriksaan ginekologi untuk memudahkan karyawan wanita melakukan pemeriksaan sekaligus memastikan mereka menerima dukungan tindak lanjut yang mereka butuhkan. Dalam aspek mental health, PT Yamaha mengubah pemeriksaan stres dari format kertas sebelumnya ke format web dan meningkatkan sistem sehingga hasil analisis dapat segera diumpankan kembali. PT Yamaha juga membangun sistem di mana dokter kesehatan kerja menindaklanjuti jika diperlukan. Berdasarkan aturan manajemen risiko, struktur manajemen risiko bekerja ke arah pengurangan risiko serta menyeluruh di seluruh perusahaan Yamaha. Hal ini dilakukan oleh Komite Keberlanjutan dan Rapat Sekunder Kepatuhan Risiko dari Dewan Bawahannya, Rapat Promosi Berkelanjutan yang terdiri dari bagian pengawasan, manajemen risiko, dan divisi yang bertanggung jawab atas risiko. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan menganalisis aspek-aspek yang sudah kita bahas sebelumnya, diharapkan hal ini akan membangun citra yang lebih baik lagi bagi PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.